Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Remaja Mujahidin Kalbar. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan Remote Remaja Mujahidin Podcast. Oke, bersama Iqbal Pratama di sini, staf Kominfo. Hari ini kita akan ngomongkan sesuatu yang menarik nih teman-teman. Sahabat RM semua dimanapun Anda mendengarkan dan menyaksikan video ini. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa subscribe, share, dan like dulu videonya ya. Ada linknya di bawah nih. Nah. Oke, hari ini saya tidak sendiri ngomongnya. Tentu kita sama kalau udah podcast, ada dua orang yang ngomong. Hari ini ada di samping saya, ada abang ganteng gitu ya kan. Yang Masya Allah, Tabarakallah hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Ada Bang Mahrani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Insya Allah sehat Bang hari ini. Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat ya, Masya Allah. Semangat sekali hari ini teman-teman semua. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngomongkan suatu perkara yang sebenarnya ini udah lama redupnya, tapi kita akan naikkan kembali. Apa tuh? Kita nyebutnya PKM. Apa PKM tuh? Bukan pengabdian kepada masyarakat, tetapi kalau di Remaja Mujahidin itu kita dikenal sebagai perkampungan Muslim. Nah, ini biar tidak banyak basa-basi, kita tanya aja ke beliau nih, selaku Ketua Umum Remaja Mujahidin periode berapa Bang? 2012-2014 definitif, tapi PLT-nya dari 2007 sampai 2012. Lama ya, jadi udah pasti banyak kalau kata orang Pontianak tuh bejibun pengalamannya. Nah jadi Bang, kita masuk ke yang pertama loh Bang. Apa sih PKM itu Bang? PKM itu istilah awal yang memang dicetuskan oleh Remaja Mujahidin, namanya Perkampungan Muslim. Jadi dulu PKM itu dilakukan untuk menyambut Ramadan. Oke. Gitu kan, nyambut Ramadan yang diikuti oleh pelajar. Jadi SMP, SMA gitu kan, termasuk anak-anak yang dari pesantren. Nah, bahkan saya ingat persis setiap tahun pasti dari Gontor itu selalu hadir. Gontor? Iya, betul. Karena kan biasanya kalau nyambut Ramadan dari Gontor itu kan pada libur tuh. Betul, nah, betul. itu pasti ikut PKM. Mereka itu pasti ikut. Nah, itu. Jadi PKM itu merupakan kegiatan yang dulunya dikhususkan untuk menyambut atau mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan. Itu PKM. Jadi konsepnya seperti perkemahan, tapi di dalamnya bukan cuma sekedar kemah, ada lombanya, ada daurahnya, gitu kan. Kemudian ada outboundnya dan seterusnya, dan ditutup biasanya dengan pawai ta'aruf. Itu kalau dulu PKM. Nah, jadi itu banyak ya teman-temannya rentetannya. Jadi itu dan PKM itu apa tuh? Itu adalah kegiatan yang memang diinisiasi oleh Remaja Mujahidin. Oke. Sampai diadopsi seluruh Indonesia. Berarti awal dari sini loh Bang ya? Jelas lah. Oh, jelas. Jadi PKM tuh dari tahun 80-an itu udah dilaksanakan. Oke, 80-an? Betul. Tahun 80-an itu udah dilaksanakan. Setiap tahun itu pernah tendanya sampai lebih dari 120 tenda. Oke, berarti waktu masih Islamic Center sini ya? Belum, Islamic Center masih belum. Masih bangunan masjid yang lama. Masjid Raya Mujahidin yang pertama tuh. Nah, di halamannya itu penuh tuh dikeliling. Berarti masih kelapa-kelapa tuh? Betul. Masih kelapa-kelapa. Saya belum lahir ya teman-teman semua ya. Saya belum lahir. Nah, kemarin tuh PKM terakhir itu kan pada saat saya mau ikut di Remaja Mujahidin. Terakhir itu 2003. 2003. Artinya ya bisa dikatakan 21 tahun yang lalu. Saya pun belum lahir ya, 2003 ya teman-teman semua ya. Nah, itu tadi itu terkait PKM tuh ya, teman-teman semua itu kegiatan gitu ya kan, banyak yang ada di dalamnya gitu. Entah itu ada daurah. Nah, nanti kita pelaksanaannya nanti kita bagaimana kita akan tengok nantinya. Nah, berikut ini Bang. Tadi kita udah ngomongkan PKM itu apa. Kalau kita ada teman-teman nanya sababnya tuh Bang. Kenapa bisa dilaksanakan? PKM itu sebenarnya dulu ini kan kegiatan di Kalbar lah misalnya. Itu kan minim kegiatan, apalagi zaman Orde Baru kan. Kalau untuk berkumpul itu kan memang dirasakan suatu hal yang sulit. Betul. Kan? Meskipun ndak mesti dilarang total ndak. Nah, jadi sebagai wadah pembinaan, kemudian wadah untuk
untuk pengembangan. Karena kita kan punya tagline Remaja Mujahidin itu adalah organisasi pembinaan dan pengembangan potensi remaja muslim. Nah, makanya bentuk pembinaan dan pengembangan potensi itu apa saja yang bisa dilakukan. Nah, terpikirlah oleh senior Remaja Mujahidin, kenapa tidak kita bina anak-anak pelajar kemudian mahasiswa gitu ya, itu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan. Nah, makanya kepikiran tuh, apa sih kegiatannya? Dulu kan pesantren kilat, sanlat, istilah sama dari Remaja Mujahidin. Pawai ta'aruf, istilah dari Remaja Mujahidin. Nah, ini kalau sanlat mungkin itu bentuknya ini pesantren kilat gitu kan, mereka akan belajar optimal gitu, dan seterusnya. Kemudian kalau pawai ta'aruf itu pawai keliling menyambut kan. Nah, gimana ya supaya ada lomba, ada juga kebersamaan dan seterusnya kan. Kepikiran kenapa enggak kita bikin kemah. Cuman mikir lagi nih, kalau bentuk bahasanya kemah otomatis sama dengan pramuka. Kalau bikin ini banyak ini, kenapa enggak bikin ya? Oh, karena ini yang diundang adalah yang remaja-remaja muslim gitu kan, pelajar muslim, mereka bentuk suatu seolah-olah seperti satu komunitas pada waktu tertentu. Akhirnya ya sudah, kita bikin yang namanya jadi perkampungan muslim. Gitu ceritanya tuh. Jadi ada keinginan untuk itulah ya, merangkul semua tuh ya. Betul. Jadi memang tujuan sebenarnya itu adalah untuk pola pembinaan sama pengembangan. Karena memang saya rasakan saya produk dari PKM. Saya produk dari PKM terakhir kan. Saya ikut Remaja Mujahidin tahun 2023 itu karena tertarik dengan kegiatan PKM. Itu. Saya ngelihat yang jadi panitianya semuanya pelajar. Semua bang. Semua pelajar. Ada yang dari MAN 2, MAN 1, SMA 1, SMA 8 nih kan, senior-senior di Remaja Mujahidin. Saya ngelihat kok asik ya, kok asik ya, orang seumuran ataupun ada yang lah di atas kita sedikit gitu kan, tapi mereka tuh totalitas gitu dalam menyiapkan kegiatan, mereka dalam membimbing peserta dan seterusnya gitu kan, kok asik ya, rasanya pengen gabung di sini ya gitu. Akhirnya PKM ternyata punya satu hal yang luar biasa. Nah, itu yang bisa mengakibatkan alhamdulillah akhirnya saya tertarik di PKM sampailah sekarang. Sampai sekarang ya, alhamdulillah ya. Nah, oke, itu Wilayat ataupun teman-teman semua sahabat RM terkait sabab musababnya. Nah, kita akan lanjut lagi nih. Tadi kita udah ngomongkan apa tuh dia PKM, lalu sebab musababnya, asal muasalnya. Berikutnya kita akan ngomongkan apa sih bang? Tadi abang ada sedikit membeberkan kepada kita kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya tadi itu, ada makrab, outdoor segala macam gitu ya kan. Nah, selain dua hal itu, apa sih yang ada di zaman abang itu yang bisa menjadi daya tarik tuh untuk teman-teman tuh ikut? Kalau dulu itu jarang diadakan lomba dulu, tapi pada saat PKM itu kreativitas muncul ya. Banyak lombanya tuh. Ada berapa tuh bang? Kalau nggak salah lebih dari 5 lah lomba. Tapi saya coba sisir ya. Kan biasanya anak-anak tuh ada yang dari pondok, ada yang dari mana gitu kan. Mereka tuh pasti suka kaligrafi tuh, lomba kaligrafi ada. Ada lomba dai, ada Scrabble, pernah main? Iya. Yang nyusun kata itu ya? Nyusun kata tuh, jadi dalam bentuk bahasa Inggris. Oh ternyata saya dulu yang nggak suka bahasa Inggris, ngelihat ini apa nih maksudnya gitu kan. Tapi justru itu yang membuat kita makin tertarik. Ada Scrabble, kemudian ada LCC. Nah, kemudian ada beberapa lomba-lomba yang lain. Itu. Jadi lombanya tuh itu memang dikemas membuat suasana perkampungan muslim itu semakin meriah. Nah, dan karena dikemas beberapa lomba, akhirnya setiap kelompok itu membagi tugas. Nah, ternyata di dalam pembagian tugasnya itu ternyata ada satu hikmah. Hikmahnya hikmah kepemimpinan. Di saat ketua kelompok bagi nanti Mahrani bagian ini ya lomba ini ya, nanti yang Zainal bagian lomba ini ya, nih bagian lomba ini ya. Jadi ada satu hikmah tak terduga yang didapatkan dari memang serangkaian kegiatan yang memang disediakan di RM itu. Salah satu hikmahnya adalah hikmah kepemimpinan. Tanpa disadari kepemimpinan bisa terbentuk di kegiatan itu. Betul. Jadi setiap kelompok itu ada perwakilannya. Ada. Dulu kan kelompok kita tuh sekitar 10 sampai 12. 10 untuk ikhwan ya kah? Ikhwan sama akhwat. Jadi ikhwan kan satu kelompok tuh, yang akhwat ada kelompoknya juga kan. Itu. Jadi mereka nanti ini setiap kelompok
diikutkan gitu ya. Nah, dan rata-rata setiap kelompok itu pasti semuanya ikut. Nah, itu. Termasuk misalkan ada yang yang paling lemah bidang mungkin ke akademiknya atau mungkin apanya gitu ya. Tapi dia tuh saking saking pengennya ya sudah, saya bagian ngurus tenda. Jadi ada lomba kebersihan tendanya. Jadi yang bertanggung jawab dengan tenda, itu yang penunggu tuh satu orang. Penunggu tuh ya, penunggu sekret. Itu. Oke. Nah, jadi banyak ya teman-temannya untuk lombanya tadi ada Scrabble, ada LCC, ada tadi dai-dai dan juga kaligrafi. Karena memang subjeknya sendiri kita memang anak-anak muslim ya, remaja gitu. Karena memang lomba pada saat itu disesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang kan mungkin lombanya udah zaman digital gitu kan. Betul. Lombanya mungkin bakal lomba yang lebih menarik sesuai dengan zaman sekarang. Zamannya ya. Kalau dulu pakai Scrabble, sekarang mungkin yang lain gitu kan. Mungkin yang pakai AI gitu ya lombanya dan seterusnya, Allah alam kan nanti panitia yang ini kan. Oleh sebab itu sayang kalau enggak ikut, bakal ketemu hal-hal menarik nanti yang akan ada muncul pada saat PKM tahun ini insyaallah. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongkan nih Bang terkait apa lombanya ataupun apa ada kegiatannya di situ gitu ya kan. Nah, dengan mungkin yang saat itu yang kata Abang mungkin banyak sedikit kegiatannya gitu ya kan, mungkin untuk kita berkumpul itu sedikit gitu ya kan. Kalau kita laksanakan sekarang gitu ya kan, kira-kira apa sih yang mungkin membedakannya nih? Kalau saya lihat secara umum ada 3. Satu dari konsep. Konsep sekarang itu otomatis menyesuaikan dengan kondisi kan. Nah, kalau dulu kan kita bagi jadi 3 tuh. Ada lomba, kemudian ada modelnya kayak trainingnya, karena kita ngundang narasumber. Kalaupun tidak ngundang narasumber, kita pasti ngikutkan, karena ada ceramah bakalan di Mujahidin kan, di masjid. Nah, jadi biasanya seperti itu. Atau yang ketiga itu pentas. Karena pas di malam akhir tuh biasa selalu ada pensi kalau dulu. Kalau sekarang kan malam keakraban. Iya, betul. Tapi kalau sekarang, karena memang itu udah ya bisa dikatakan usang gitu ya. Lomba mungkin ada, gitu kan? Lomba ada, tapi bakal ada inovasi baru dengan lombanya. Kalau dulu lomba Scrabble, sekarang mungkin lombanya hal yang lain, sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, kemudian mungkin ada daurah gitu ya. Nah, selain daurah, nanti bisa jadi itu akan dirangkai dengan hal-hal yang menarik. Contoh, outbound. Ini kan? Karena memang anak-anak sekarang itu jarang ikut outbound. Paling-paling mereka ikut main mini soccer gitu ya. Betul. Dan seterusnya ya. Nggak semua orang main gitu ya. Dan mereka pun kalau mau ikut outbound tuh harus keluar. Betul, bergerak ya? Iya, bergerak kemana-mana tuh kan. Ikut ke Rekadena harus pakai rombongan dan seterusnya. Nah, kalau sekarang mungkin akan dilaksanakan oleh panitia. Kita justru menghadirkan fasilitas dan trainer outboundnya langsung gitu kan, diadakan outbound di sini. Nah, jadi itu hal-hal yang mungkin bikin lebih menarik untuk tahun ini. Betul. Selain itu pensi ada mungkin gitu kan, karena memang biasa anak tuh akan menampilkan karya terbaiknya. Drama biasanya. Puisi. Kemudian ada yang suka nasyid. Biasanya yang Ikhwan tuh yang ini kan nasyid, ada yang apa tuh kasidah gitu ya. Nah, dan seterusnya itu pensi. Nah, kemudian bisa jadi kita karena undang yang tabligh akbar itu kan. Betul. Nah, karena sekarang kan memang masa-masanya itu kajian kekinian. Bukan lagi sesuatu yang terlalu formal kan. Teoritis teoritis dan seterusnya. Tapi bakal akan dihadirkan bisa dikatakan gestar gitu ya. Gestar, penariknya ya. Ya kan, justru itu yang membuat daya tarik dari kalangan pelajar. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memang digandrungi sekarang. Nah, itu. Jadi inovasi-inovasi seperti itu memang yang membedakan. Iya. Nah, terakhir nih Bang. Kita tadi udah ngomongkan banyak sekali lah ya terkait asal-muasalnya, pengertiannya, ataupun kenapa barang nih ataupun PKM ini dilaksanakan, apa ada dalam isinya gitu kan. Nah, tadi dengan segala macam hal itu, Abang nih selaku kader yang mungkin udah pernah ikut melaksanakannya gitu ya kan, dan juga mungkin ikut jadi peserta. Menjadi peserta juga gitu ya kan. Untuk Abang sendiri apa benefitnya mungkin Abang rasa? Sangat terasa. Saya asal dari kampung. Dari kampung merasakan sekolah di kota gitu kan.
dengan melihat gitu ya. Nah, tapi pada saat ikut ikut PKM ternyata mental saya dibentuk. Oke. Pertama, mental saya seorang muslim. Karena sesibuk apapun di PKM kegiatannya, banyak apapun lombanya, saat azan berkumandang, berhenti semuanya, semua melaksanakan sholat. Total keren Bang, ya? Betul. Keren kan? Nah, itu yang dirasakan. Artinya apa? Nikmat kita sebagai seorang muslim. Kemudian solidaritasnya terasa tuh. Nah, kemudian yang terasa lebih makin nyaman, saya merasa tertantang untuk saya pengen juga seperti mereka. Pengen seperti senior-senior gitu kan yang terlibat. Kok bisa ya anak SMA itu bisa ngurus sekian banyak orang, bisa untuk ngelola lomba, bukan event orang tua tuh yang ngelola, ini event besar. Nah, jadi benefit yang saya dapatkan memang luar biasa. Mental kita terbentuk, kemudian jiwa sosial kita terbentuk gitu kan, termasuk semangat kita untuk berbenah, semangat kita untuk lebih baik itu makin makin terasa gitu kan. Nah, itu kemudian yang membuat saya tuh kemudian tertarik tuh ikut Remaja Mujahidin angkatan 30 tahun 2003 kan, sampai sekarang walaupun udah beranak 4 tapi tetap saya selalu pengen dikatakan bahwa saya adalah Remaja Mujahidin. Jiwanya masih remaja ya. Remaja Mujahidin. Karena memang kita dibentuk, dididik, dilatih untuk jadi pemimpin, untuk jadi masyarakat sosial gitu ya, untuk jadi mungkin trainer bagi yang lain dan seterusnya. Itu di Remaja Mujahidin. Nah, jadi diawali dari PKM, kemudian membuat hati kita melekat dengan masjid, melekat dengan masyarakat, dan pengen untuk berbuat selalu lebih baik. Itu. Jadi sayang kalau seandainya ini tidak diikuti, sayang gitu ya. Sayang sekali tidak diikuti. Apalagi tahun ini itu PKM dihidupkan kembali. Betul. Dengan kemasan yang jauh lebih menarik. Setelah lama mangkir ya. Ya. Kan dulu terakhir tahun 2003. 2003 itu kan. Nah, kemudian berubah 2004, 2005, 2006 berubah jadinya Tren Dandin. Pesantren Ramadan Remaja Mujahidin. Nah, itu konsepnya beda dah tuh. Beda. Nah, ini kan mau dikembalikan nih. Betul. Nah, dikembalikan tahun 2024 memang jadi model perkampungan muslim lagi, ruhnya kita hadirkan lagi. Insya Allah saya yakin itu justru nanti akan membentuk pribadi yang luar biasa nanti dari ini. Jadi makanya kalau bisa bukan cuman wilayah Pontianak yang ikut. Provinsi Bang ya, daerah. Bagusnya provinsi. Jangan cuman yang diundang anak-anak dari sekolah, jangan. Pelajar SMP, SMA, jangan cuma mereka yang diundang, tapi diundang remaja masjid, diundang juga. Jadi walaupun ini mereka bawa nama remaja masjid, biasanya kan ada usianya tuh. Betul. Tapi kasihlah ketentuan usia 16 sampai berapa tahun, gitu kan. Nah, nanti ada yang ngaku remaja masjid usia 40 tahun itu susah nanti kan. Nah. Udah bukan lewat pemuda malahan datu ya. Oke, itu Masya Allah ya sahabat semua ya. Banyak nih yang udah kita omongkan, luar biasa sekali. Kita mengembalikan ingatan kita sejenak terkait PKM gitu ya, walaupun saya sendiri khususnya belum pernah melaksanakannya, belum pernah juga ikut di dalamnya gitu ya kan. Tetapi dengan mendengarkan pengalaman dan cerita dari Bang Maharani, kita bisa sedikit tahulah, sedikit menerka gitu kan, ada gambaran sedikit terkait macam mana sih PKM tuh. Nah, terakhir sebelum kita tutup video ini untuk teman-teman semua, mungkin Abang ada pesan terakhir untuk teman-teman untuk ikut ini dan juga hadir di perkampungan muslim, Bang. Oke. Adik-adik sekalian, perkampungan muslim itu ajang luar biasa yang memang sayang untuk dilewatkan. Tahun depan belum tentu antum ikut. Benar. Betul. Tahun depan belum tentu ikut. Mumpung tahun ini itu dilaksanakan, ambil kesempatan, jangan kasih kendor. Ikut. Tahun depan sekolah antum belum tentu ikut. Nah, itu kan. Betul. Mumpung tahun ini dilaksanakan, pastikan bahwa sekolah antum ikut. Ikut ya. Tahun depan masjid antum belum tentu ikut. Oleh sebab itu pastikan tahun ini gitu ya, masjid antum atau remaja masjid yang tempat antum bernaung itu ikut. Kenapa? Karena bisa jadi dari tahun ini itu yang akan membentuk antum, kemudian antum akan sebarkan kemana-mana. Antum akan tularkan kebaikan ini di lingkungan antum.
Yang awalnya pemalu jadi orang yang pede. Betul. Yang awalnya tidak berani mengungkapkan ide, ujung-ujungnya jadi orang yang berani untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan menariknya gitu kan. Jadi sayang kalau seandainya dilewatkan. Ikut mumpung ini dilaksanakan, insya Allah bulan Oktober ya. Insya Allah. Oktober ikut, pastikan ikut. Nah, kalaupun misalkan tidak cukup pesertanya gitu ya, misalkan sekolah ketentuannya satu kelompok anggap ya 10 orang gitu ya. Oh, cuman bisa 5, gitu kan? Udah cari-cari ini, mungkin join dengan sekolah lain. Iya tuh. Karena sayang kalau tidak diikutkan, sayang sekali, benar. Ini kesempatan menarik. Nah, kalau sekedar perkemahan itu biasa. Sering ya. Tapi ini perkemahannya dengan hal yang luar biasa. Ada benefit terbaik yang akan diperoleh, bukan hanya benefit fisik, tapi mental kita, jiwa sosial kita, kepribadian kita itu akan terbentuk, insya Allah. Nah, itu teman-teman semua, sahabat RM, sedikit selayang pandang dari kita semua obrolan hari ini, podcast kita bersama Bang Maharani terkait PKM, Perkampungan Muslim, yang insya Allah akan kita laksanakan insya Allah Oktober nanti. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ataupun yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu follow IG kami, akun sosial media kami, yang dimanapun, entah itu Facebook, Twitter, ataupun di IG wabil khususnya. Dan jangan lupa untuk video ini di like, komen, share, dan juga jangan lupa untuk di subscribe channelnya. Dan itu terakhir dari kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.